Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jadinya orang sekonyol Abu Nawas jika dimintai untuk mencarikan seorang jodoh? Apakah berhasil ataukah tidak? Kita akan bahas kisah ini bersama. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkannya kepada kawan-kawannya. "Hai Abu Nawas, bolehlah kami mencobanya?" pinta kawan-kawan Abu Nawas. "Ya bolehlah, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah bener, kudamu hebat sekali Abu Nawas. Walaupun jalanannya jelek, goyangannya kenceng, tapi enak dinaikinya," puji kawan-kawannya. Tapi namanya juga manusia, makhluk yang akhirnya bosan dengan sesuatu yang dimilikinya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia lama-kelamaan juga mulai bosan dengan kudanya dan berniat untuk menjualnya. Sementara cerita di sisi lain, Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak remaja. Tapi ia bingung, pemuda mana yang pantas menjadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Lah, kamu sendiri bagaimana? Kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya, ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pun pergi ke rumah orang yang paling cerdik di kota Baghdad untuk meminta pendapatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Oh, bukan. Abu Nawas lah tentunya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku teliti, apakah dia adalah pemuda yang baik atau bukan," kata Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datang seorang laki-laki yang tak dikenal. "Tuan Abu, aku dengar kudamu akan dijual. Emang bener?" tanya lelaki tersebut. "Iya bener, kalau harganya cocok ya aku jual," jawab Abu Nawas. "Wah pas sekali Tuan Abu. Kalau begitu besok biar kawanku saja yang datang ke sini Tuan," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang pada hari itu. Berarti hari itu Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seorang pemuda yang akan membeli kudanya. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda. "Kamu benar mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Loh, gimana ceritanya kamu suka sama dia? Nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Nggak akan kukasih sebelum kamu mencobanya. Aku nggak mau kamu menyesal nanti," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya. Bahkan kata mereka, walaupun goyangannya kenceng, tapi tetap enak rasanya," timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Ya udahlah Tuan, saya nggak jadi sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Anak Tuan Hamid? Hei anak muda, kita lagi ngomongin kuda kan ini?" balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memang betul, pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang.
Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang penguasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbosa basi sambil tersenyum. Dasar tolol, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu, tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih bisa dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapet-dapet. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang diumpetnya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar, kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya. Nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, tolol," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan tolol Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. "Gimana, Paduka?
Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong, ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang.